Tapi memang ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Bali ini kan memang identik dengan warganya yang mayoritas memeluk agama Hindu. Tapi bagaimana ya bagi warga Muslim yang ingin santap sahur di sana? Sulit gak sih apalagi harus mencari nasi pedas pagi-pagi seperti saat ini? Bisa nggak? Ada nggak ya? Tadi kan sudah dikasih informasi Iqbal. 24 jam. Kita akan lihat nih kira-kira di bulan puasa ini 24 jam nggak ya? Daripada penasaran kita akan tanya langsung ke koresponden CNN Indonesia Nyoman Wiryadinata. Halo, selamat pagi Beli Nyoman. Nah, ini posisinya udah di mana nih Beli Nyoman nih? Apakah sudah siap-siap untuk mencarikan kami rekomendasi sahur, apalagi kalau sedang di Bali ya? Iya, silakan Nyoman. Iya, Dia dan Iqbal, dini hari pagi ini saya berada di daerah Kute, tepatnya di Jalan Blambangan. Walaupun dini hari belum pagi, namun suasana jalan masih terlihat rame, artinya di sini pun di Jalan Blambangan sebenarnya banyak warung-warung makan, tempat-tempat makan. Namun ada beberapa warung yang memang buka 24 jam. Nah, dini hari ini mengingatkan saya ketika saya berada di Jogja, ketika saya kuliah di Jogja, pagi-pagi saya ikut sahur karena teman-teman kos sebelah saya juga bangun pagi, kemudian membangunkan saya. Akhirnya saya ikut sahur dan kali ini bukan menceritakan tentang Jogja, kenangan Jogja, namun saya akan melihat bagaimana salah satu warung yang ada di Kute ini yang menyediakan masakan rumahan, namun juga buka 24 jam. Jadi memudahkan bagi orang maupun warga yang akan melakukan sahur di pagi ataupun di bulan Ramadan ini. Dan rumah makan ini adalah warung makan nasi pedas. Demikian disebut oleh warga dan sangat terkenal sekali di wisatawan domestik. Dan kalau kita lihat, Dea dan Iqbal, banyak sekali ada belasan menu yang ada di tempat ini. Ada abon ayam, kemudian ini nih yang paling menarik nih, kerupuk kulit ayam yang crispy, kemudian ada juga tempe goreng pedas manis, kemudian ada usus pedas manis, termasuk juga ada kentang pedas manis dan ikan yang juga bumbunya pedas manis. Nah, ini juga ada ayam suwir yang juga bumbunya pedas manis, namun ada juga lauk yang tidak pedas, yakni seperti misalnya ayam goreng ini, kemudian ada juga ayam yang dibumbui dengan pedas, kemudian ada juga telur dan tempe yang juga dibumbui dengan masakan ataupun bumbu pedas manis. Dan yang tidak kalah adalah ini yang biasa dicari oleh para pengunjung yang datang adalah sambal yang membuat kita akan lahap untuk makan, apalagi nanti dicampur ataupun diisi dengan nasi yang hangat, kemudian diisi dengan lauk pauk yang sudah tersedia di tempat ini. Dan sambal inilah yang menjadi incaran biasanya kalau wisatawan domestik yang akan menikmati makanan malam maupun siang, termasuk juga di sahur seperti pagi kali ini. Saya sudah bersama Mas, siapa Mas namanya? Mas Bayu, salah satu penjaga. Mas, dari belasan hidangan ini, lauk pauk ini yang menjadi favorit itu apa Mas? Masakan apa? Kayak kulit pedas manis sama usus, ayam suwir, kentang dan ikan asin. Kalau masalah sambal, sehari bisa bikin berapa kilo cabai yang dibuat sambal rata-rata? Sehari 20 sampai 50 kilo. Wah, banyak juga ya. Kalau berasnya, kalau rata-rata berapa masak nasi? Biasanya 50 sampai 100. Dan kalau biasanya di sahur seperti saat ini di bulan Ramadan ini, biasanya pembeli datang bawa pulang atau makan di tempat banyak kan Mas di bulan Ramadan ini? Sih makan di tempat, untuk paling dikit dibungkus untuk sahurnya dari jam 2 sampai jam 4. Nah, dari belasan yang lauk yang ada di sini, yang menjadi favorit, yang paling banyak dicari, yang paling disukai dan cepat habis itu apa nih lauknya apa aja? Kulit ayam. Karena apa Mas? Karena pedas manis, ya gurih lah, enak banget lah. Yang paling terkenal ya. Oh, jadi ini kulit ayam ini nggak cuman digoreng, tapi juga dibumbui ya? Ini yang belum dibumbui berarti ya? Oke, nanti kalau misalnya mau pedas masih bisa dinikmati dengan sambal yang disiapkan di sini. Nah, kalau untuk harga, rentangnya antara berapa yang untuk lauk-lauk yang ada di sini nih?
sekitar 20 sampai 40, bisa 55, 50 lebih lah. Nah, kalau misalnya yang paling murah, misalnya 15.000 dapat apa aja? Kalau cuma 15.000 itu dapat kayak nasi, sayuran lah, kayak tahu sama sayur labu itu aja, 15.000. Jadi bayarnya tergantung dari berapa lauk yang akan diambil gitu ya. Untuk sambalnya kalau nambah bayar lagi nggak? Gratis ya, kalau nambah lagi gratis ya. Ya, di warung ini artinya para pembeli bisa meminta diambilkan mana saja lauk yang diinginkan. Kemudian juga seberapa banyak sambal yang akan diambil. Namun kalau misalnya merasa kurang bisa diambil sendiri tanpa ada biaya tambahan menambah sambal gitu. Dan nanti setelah mengambil makanan kemudian diberikan piring, maka akan ada harga yang akan harus dibayar, berapa harga-harga yang tepat untuk lauk pauk yang sudah diambil. Nanti tinggal makan, kemudian tinggal ditambah biaya minum saja Mas ya untuk ini ya. Mas, kalau untuk sahur seperti sekarang ini biasanya ramenya di pukul berapa di tempat ini biasanya? Biasanya sih jam 2, jam 3, jam 4 lah, sekitar jam 4. Hari ini kayaknya sudah sempat rame tadi ya, tapi sekarang sepi gitu ya. Kebanyakan dibawa pulang memang ya, atau dimakan di tempat gitu ya. Oke. Yang kalau kita lihat ini kan halal semua Mas ya masakannya. Nah, kalau untuk sayur yang paling favorit apa di sini? Di sini saya lihat ada labu dan sayur kacang panjang ya yang di oseng-oseng gitu ya. Yang paling favorit apa untuk sayurnya sendiri? Biasanya orang sih mintanya labu. Labu ya. Labu daun singkong biasanya. Nah, ini kan buka 24 jam. Kalau masaknya berapa kali biasanya? Untuk paginya dari jam 6 sampai jam 12, terus udahnya itu masak lagi dari jam 1 sampai jam 5. Oh, jadi masak pagi untuk makan siang dan berbuka ya, kemudian masak lagi setelah malam untuk makan malam dan sahur ya, begitu ya. Oke, kalau rata-rata sehari bisa berapa orang Mas yang berapa piring yang disiapkan untuk di tempat ini saja? Tuh. Ratusan Ya, ya? terus ya. Iya, agak ya soalnya. Iya, dia dan Iqbal, kalau kita lihat warung nasi pedas ini tidak hanya ada satu di Kuta, artinya di Kuta saja ada dua, salah satunya di Blambangan ini, Jalan Blambangan, kemudian ada juga di daerah Nusa Dua, artinya membuka cabang karena banyak peminat dari warung nasi pedas yang ada di Kuta ini dan selalu dinikmati tidak hanya istilahnya wisatawan domestik, namun juga wisatawan mancanegara. Ada yang menikmati yang suka perutnya sudah terbiasa dengan nasi, kemudian dengan sambal dan menu-menu rumahan yang memang di sini lebih banyak menu rumahan yang ada dan ini yang menarik, apalagi sambalnya ketika diberi nasi hangat, kemudian sayur, kemudian daging yang diinginkan akan menambah selera makan tentunya. Dan tentunya bagi yang mereka yang tidak ingin sahur kebanyakan, mungkin dengan mencoba makan sedikit sambal mungkin akan menambah selera sehingga perut akan terisi, dan tentunya dengan menu-menu yang berprotein misalnya seperti telur juga yang nanti akan menguatkan puasa yang akan dijalankan selama 24 jam kalau nggak salah ya, Dea dan Iqbal. Terima kasih Dea dan Iqbal. Iya, terima kasih Nyoman. Walaupun puasanya sekitar di Indonesia sendiri sekitar 11-12 jam. Tetapi memang kalau ngomongin tempat nasi pedas ini kayaknya pemirsa juga sepertinya sudah pernah ke sana semua ya. Karena ini benar-benar salah satu makanan wajib anak-anak Jaksel nih. Anak Jaksel ya, yang ngomongnya cus ini English. Yang which is ya. Tetapi memang terima kasih loh informasinya Nyoman. Ternyata kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke Bali begitu, apalagi kalau misalnya kita sedang puasa, tidak perlu khawatir kalau misalnya datangnya harus siang, tetapi karena ternyata di sini bukanya 24 jam. Bisa datang juga subuh-subuh. Terima kasih sekali lagi Nyoman Wiryadinata langsung dari Bali.